Ilmu pengetahuan Yunani kuno adalah istilah modern yang digunakan untuk merujuk pada penerapan penyelidikan sistematis terhadap individu, dunia, dan alam semesta. Ini dimulai di Ionia pada abad ke-6 sebelum Masehi oleh Thales dari Miletus dan terus berkembang melalui karya astronom Ptolemy yang akhirnya membentuk dasar bagi metode ilmiah modern. Thales, bersama dengan para filsuf Prasokrates lainnya yang datang setelahnya, sangat dipengaruhi oleh pemikiran dari bangsa Babilonia dan Mesir. Namun, mereka mengembangkan ide-ide tersebut dengan cara yang berbeda untuk menjelaskan dunia dan posisi manusia di dalamnya, tanpa bergantung pada pandangan teistik yang dominan saat itu. Meskipun banyak pembahasan mengenai ilmu pengetahuan Yunani kuno dimulai dengan Hesiod dan kalendernya, Hesiod tetap berpegang pada penjelasan teistik mengenai cara dunia berfungsi. Sementara itu, Thales, meskipun tidak sepenuhnya menolak keberadaan para dewa, mulai mengeksplorasi kemungkinan bahwa dunia ini berfungsi secara alami tanpa perlu campur tangan mereka. Para filsuf Prasokrates awal memiliki tujuan untuk menemukan penyebab pertama dari segala sesuatu, yaitu elemen dasar yang menjadi asal-muasal alam semesta. Dari penyelidikan tentang penyebab pertama ini, mereka juga mulai mengeksplorasi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk tujuan hidup, kehidupan setelah kematian, dan hakikat realitas itu sendiri. Upaya mereka merupakan sebuah penyimpangan besar dari cara orang Yunani memahami diri mereka dan dunia mereka pada masa itu. Dan inilah yang menjadi dasar bagi perkembangan pemikiran dan metode ilmiah yang kita kenal saat ini. Para filsuf Prasokrates memulai pendekatan baru dalam memahami dunia, dimulai dengan Thales. Mereka beranggapan bahwa alam semesta dan dunia ini dapat dipahami melalui pikiran manusia. Alih-alih menerima penjelasan bahwa segala sesuatu ada dan berfungsi sesuai kehendak entitas supernatural, mereka percaya bahwa fenomena yang dapat diamati dapat dianalisis untuk menemukan penyebabnya. Di kota-kota pelabuhan Ionia, terjadi apa yang sering disebut sebagai revolusi ilmiah pada abad ke-6 sebelum Masehi. Ionia merupakan pusat pertemuan berbagai ide baru, karena kota-kota pelabuhan ini secara rutin menyambut kapal-kapal dari Timur Dekat dan Mediterania. Perubahan besar ini terjadi karena orang-orang Ionia tidak terlalu terikat pada tradisi masa lalu seperti masyarakat Yunani di daratan lainnya. Mereka menerima ide-ide baru dari pedagang dan pemikir yang datang dari Mesopotamia, Mesir, dan Fenisia. Thales sendiri diyakini telah belajar di Babilonia, di mana ia diperkenalkan pada berbagai konsep dari Mesir dan mungkin juga melakukan perjalanan ke Mesir. Salah satu konsep penting yang diajarkan kepada Thales adalah pemahaman tentang alam semesta yang kekal. Dalam agama Mesir dan Mesopotamia, para dewa dianggap selalu ada, dan dunia dianggap sebagai sesuatu yang telah ada untuk mereka diami. Namun, Thales mempertanyakan apa yang menjadi dasar dari sesuatu itu. Apa elemen dasar dari keberadaan itu sendiri? Pertanyaan inilah yang menjadi awal dari semua pencarian ilmiah lainnya. Seperti yang dikatakan oleh cendekiawan Thomas Cahill, para filsuf Prasokrates melihat bahwa apa yang mereka amati setiap hari bukanlah sesuatu yang kekal, tetapi yang terus berubah. Mereka menyaksikan keragaman, pergerakan, dan perubahan di sekitar mereka. Makhluk hidup yang lahir, tumbuh, dan akhirnya menuju kematian. Bahkan bumi dan langit di atas mereka menunjukkan perubahan yang terus-menerus. Para filsuf ini beralasan bahwa untuk memahami segala sesuatu yang berubah, pasti ada sesuatu yang tetap, sesuatu yang tidak berubah, yang menjadi dasar dari semua perubahan itu. Mereka menyadari bahwa dalam pengalaman kita, meskipun individu atau peristiwa berubah, ada pola yang tetap ada. Umat manusia tetap ada meskipun individu-individu meninggal. Musim panen datang kembali setiap tahun, dan alam berputar dalam siklus yang teratur. Dari pemikiran ini, Thales menyimpulkan bahwa ada satu elemen dasar yang tidak berubah, yang menjadi asal-muasal segala sesuatu yang berubah. Thales menyatakan bahwa elemen tersebut adalah air. Ia menjelaskan bahwa air dapat berubah bentuk,
menjadi es ketika dingin, menjadi uap ketika panas, namun tetap merupakan substansi yang sama. Air juga dapat menggerakkan benda-benda, memberi kehidupan pada makhluk akuatik, serta menopang kehidupan manusia. Berdasarkan pengamatan ini, Thales mengemukakan klaimnya yang terkenal, dan dalam upaya untuk menguji dan membantah klaim ini, para filsuf prasokrates lainnya memulai apa yang kini kita kenal sebagai metode penyelidikan ilmiah. Anaximander, yang mungkin merupakan murid Thales, menentang pendapat gurunya yang mengatakan bahwa air adalah elemen pertama dari segala sesuatu. Sebagai gantinya, ia mengemukakan konsep apeiron, yang berarti tak terbatas atau tanpa batas. Menurut Anaximander, apeiron adalah kekuatan abadi yang melahirkan segalanya, menghancurkannya, dan membentuknya kembali. Karena apeiron ini tak terlihat dan tak terjangkau, ia dianggap sebagai asal-usul yang tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Berbeda dengan Anaximander, Anaximenes menolak konsep apeiron karena menurutnya itu terlalu abstrak dan tidak bisa dibuktikan. Ia berpendapat bahwa udara adalah elemen pertama yang menciptakan segalanya. Ia menggunakan argumen serupa dengan Thales mengenai air, dengan mengatakan bahwa udara dapat berubah menjadi elemen lain seperti api, air, dan tanah melalui proses kondensasi dan penguapan. Walaupun para filsuf prasokrates melakukan pengamatan untuk mendukung klaim mereka, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa mereka menguji hipotesis mereka melalui eksperimen. Sebagian besar pemikiran mereka hanya diketahui dari fragmen-fragmen atau catatan dari penulis setelah mereka. Sebagai proto-ilmuwan, mereka berusaha menjelaskan fenomena alam dengan cara yang rasional, meskipun pendekatan mereka belum mencakup eksperimen yang bisa diuji ulang. Robin Waterfield berkomentar bahwa penalaran ilmiah melibatkan pembentukan hipotesis yang dapat diuji untuk menjelaskan fenomena yang diamati dan mengujinya melalui eksperimen dan logika. Hipotesis tersebut harus dapat menjelaskan fenomena dengan cara yang sederhana, memungkinkan prediksi perilaku fenomena, serta sejalan dengan teori-teori ilmiah yang sudah diterima. Semua ini harus bisa diukur dan diuji sejauh mungkin dengan teknologi yang ada. Tidak ada indikasi bahwa para prasokrates adalah ilmuwan dalam pengertian modern. Meski begitu, para filsuf prasokrates ini sebenarnya meletakkan dasar bagi apa yang kini kita kenal sebagai metode ilmiah. Contohnya, Pythagoras, meskipun tidak bisa membuktikan bahwa jiwa itu abadi, ia mengusulkan teori bahwa matematika adalah dasar dari segala realitas. Seperti halnya angka yang tidak pernah berakhir dan selalu bisa digabungkan dalam kombinasi yang berbeda, jiwa juga bisa mengalami reinkarnasi. Xenophanes dari Kolofon menolak gagasan dewa-dewa Yunani yang digambarkan seperti manusia, dan mengusulkan ide tentang satu Tuhan yang tidak mirip manusia, yang menciptakan dan menopang segala sesuatu. Heraklitos dari Efesus bahkan menolak perlunya penyebab pertama dengan mengatakan bahwa perubahan itu adalah inti dari kehidupan. Menurutnya, bukan hanya bagian dari keberadaan, tetapi perubahan itu sendiri adalah hakikat dari eksistensi. Klaim ini kemudian ditentang oleh Parmenides dan muridnya Zeno dari Elea, yang berpendapat bahwa dunia ini adalah satu kesatuan yang abadi dan tidak berubah, dan bahwa perubahan itu hanya sebuah ilusi. Pemikiran-pemikiran ini kemudian menginspirasi filsuf-filsuf lain seperti Empedokles, Anaxagoras, Demokritos, dan Leukippos. Mereka menyusun dasar pemikiran tentang alam semesta yang atomik. Demokritos, misalnya, mengembangkan gagasan bahwa segala sesuatu di dunia ini terdiri dari partikel-partikel kecil yang tidak dapat dibagi, yang ia sebut atomos atau atom. Meskipun ide-ide mereka belum diuji dengan cara ilmiah seperti sekarang, para filsuf prasokrates ini memainkan peran penting dalam memperkenalkan pendekatan rasional dan logis yang menjadi cikal bakal perkembangan ilmu pengetahuan. Karya para filsuf prasokrates memberikan dasar bagi Sokrates yang kemudian mengembangkan metode mereka untuk menyelidiki perilaku manusia dan etika.
Sokrates menekankan bahwa kita tidak boleh menerima begitu saja apa yang diajarkan, melainkan harus mempertanyakan setiap klaim untuk menentukan kebenarannya. Ia juga mengingatkan kita untuk menilai apakah kita hidup dengan cara yang autentik atau hanya mengikuti pola hidup yang diajarkan oleh orang lain. Plato, murid Sokrates, kemudian menyusun atau mungkin bahkan menciptakan metode Sokratik melalui dialog-dialognya yang menampilkan diskusi antara berbagai karakter, dengan Sokrates sebagai tokoh utama. Dialog-dialog ini mengajak pembaca untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kehidupan dan bagaimana kita meresponsnya. Karya Plato mencakup berbagai disiplin ilmu, termasuk filsafat, ilmu pengetahuan, sastra, politik, agama, dan hukum, yang banyak membentuk konsep-konsep penting dalam pemikiran modern. Pendekatan sistematis ini juga diterapkan dalam bidang medis oleh Hippocrates, yang dikenal sebagai bapak kedokteran modern. Ia mencapai kesimpulan medis melalui pengamatan dan eksperimen. Murid Plato, Aristoteles, kemudian mengembangkan metode ini lebih lanjut ke hampir semua bidang pengetahuan yang dikenal pada masanya. Aristoteles mengajarkan Theophrastos, yang melanjutkan karya Aristoteles di bidang fisika, biologi, dan botani. Theophrastos pun dikenal sebagai bapak botani berkat karyanya seperti Enquiry into Plants dan On the Causes of Plants. Meskipun Aristoteles dan Theophrastos sering dianggap sebagai ilmuwan awal, metode yang mereka gunakan belum sepenuhnya sesuai dengan definisi ilmiah modern yang melibatkan 7 langkah dalam metode ilmiah. Pertama, pertanyaan. Kedua, penelitian. Ketiga, hipotesis. Keempat, eksperimen. Kelima, analisis. Keenam, kesimpulan. Dan yang ketujuh, komunikasi hasil. Sebagian besar dari mereka langsung melompat dari hipotesis ke kesimpulan, seringkali tanpa melakukan eksperimen yang rinci. Ketika eksperimen dilakukan, banyak kesimpulan mereka yang terbukti salah. Meskipun demikian, karya mereka tetap penting karena telah membangun dasar pengetahuan yang bisa digunakan oleh generasi berikutnya. Aristoteles, meskipun seringkali salah dalam kesimpulannya, setidaknya terlibat langsung dalam studi subjek yang ia teliti, bukannya hanya menerima kesimpulan dari orang lain. Metode eksplorasi sistematis yang dikembangkan oleh para tokoh ini membuka jalan bagi pendekatan ilmiah modern, meskipun saat itu belum mencakup pengujian empiris dan pengulangan yang ketat seperti yang kita kenal sekarang. Aristoteles, seorang filsuf terkenal, menjadi tutor bagi Alexander Agung. Ia mengajarkan metode penyelidikan yang kemudian diterapkan oleh Alexander dalam penaklukannya. Alexander membawa ilmuwan dari berbagai bidang saat menaklukkan Persia, dan hasil karya mereka kemudian memengaruhi banyak orang. Setelah kematian Alexander, salah satu jenderalnya, Ptolemaios Sempamphus Soter, mendirikan perpustakaan Alexandria di Mesir, yang kemudian diperluas di bawah pemerintahan Ptolemaios II Philadelphus. Perpustakaan ini menarik banyak pemikir besar pada masa itu. Salah satu kepala pustakawannya adalah Eratosthenes, yang pertama kali menghitung keliling bumi dan memetakan dunia yang dikenal pada waktu itu. Callimachus dari Cyrene membuat sistem klasifikasi sastra Yunani dan menciptakan katalog kartu pertama untuk mencari karya tertentu di perpustakaan. Insinyur dan penemu terkenal, Archimedes dari Sirakusa, juga belajar di sana, dan kemudian Hero dari Alexandria mengajar di perpustakaan tersebut. Eratosthenes, Archimedes, dan Hero atau Heron bisa dianggap sebagai ilmuwan dalam pengertian modern karena mereka mengikuti semua langkah dalam metode ilmiah, meskipun kadang-kadang tidak sepenuhnya konsisten untuk mencapai kesimpulan dan penemuan mereka. Salah satu penemuan Hero yang sering dianggap sepele di zaman sekarang adalah mesin penjual otomatis. Sekrup Archimedes yang berupa silinder dengan bilah yang terputar di dalamnya masih digunakan hingga kini, dan Archimedes diakui sebagai bapak matematika dan fisika matematika. Pemikir lain dari zaman Helenistik termasuk Aristarchus dari Samos, seorang astronom yang pertama kali mengusulkan model heliosentris, di mana bumi berputar mengelilingi matahari. Ini kemungkinan dipengaruhi oleh karya filsuf Pythagoras. Hipparchus dari Nisea menolak teori Aristarchus karena bertentangan dengan model yang diterima saat itu menurut Aristoteles.
Meski begitu, Hipparchus memberikan kontribusi besar seperti penemuan trigonometri, penemuan preposisi equinox, dan ia mungkin juga menciptakan mekanisme Antikythera yang dianggap sebagai komputer analog pertama di dunia. Pliny menyusun klasifikasi ilmiah dari semua fenomena alam yang dapat diamati dalam karya natural historinya. Dr. Galen melakukan hal yang sama dalam bidang medis, sementara penulis Vegetius melakukannya dalam kedokteran hewan. Meskipun banyak pemikir dan penulis kuno yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan definisi modern tentang ilmuwan, mereka semua memiliki tujuan yang sama dengan ilmuwan masa kini yang menggunakan metode ilmiah, mencari dan mendefinisikan kebenaran. Robin Waterfield, dalam pembahasannya tentang pemikir Prasokrates, mengidentifikasi 5 sikap ilmiah yang harus dimiliki seseorang agar dianggap sebagai ilmuwan. 1. Asumsi optimis bahwa dunia dan komponennya dapat dipahami. 2. Keyakinan bahwa pikiran rasional manusia adalah alat yang tepat untuk memahami dunia. Ketiga, ketaatan pada pendekatan tertentu dalam memecahkan masalah. 4. Rasa ingin tahu yang terkendali. Ilmuwan harus memiliki rasa ingin tahu yang kuat, namun tidak boleh terburu-buru dalam menyimpulkan atau melompat pada imajinasi yang berlebihan. Kelima, kecintaan dan kemampuan dalam memahami konsep-konsep abstrak. Menurut Waterfield, para pemikir Prasokrates menunjukkan beberapa atau bahkan semua sikap ini, dan para pemikir setelahnya semakin memperkuatnya. Karya para pengamat, pemikir, dan penulis Yunani kuno yang sering disebut sebagai ilmuwan atau proto-ilmuwan telah mengubah cara pandang masyarakat pada masanya terhadap dunia dan membentuk dasar pemahaman bagi generasi-generasi berikutnya. Sebagai contoh, karya Almages dari astronom Claudius Ptolemy menjadi karya astronomi paling berpengaruh hingga era modern awal, yang memberi dasar bagi On the Revolutions of the Celestial Spheres, karya Nicolaus Copernicus. Buku Copernicus ini kemudian mengilhami revolusi ilmiah, yang terus membentuk dan memperkaya pemahaman dunia modern hingga saat ini.